ini Bapak Ibu kita akan belajar ya tentang bagaimana kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa salah satu ciri daripada makhluk hidup itu adalah bertumbuh ya. Jadi kalau makhluk hidup, kita katakan makhluk hidup itu kan dalamnya manusia, tumbuhan, hewan gitu ya Bapak Ibu. Nah, salah satu cirinya itu kan dia bertumbuh ya. Dia berubah, pertumbuhan itu akan kelihatan ya dari kecil kemudian bertambah besar, besar dan semakin besar ya kan. Nah, kalau kita bilang bahwa ciri dari makhluk hidup itu bertumbuh, berarti kalau kita sudah tidak bertumbuh, berarti kita bukan lagi makhluk hidup. Benar ya Bapak Ibu, berarti kita udah mati ya. Secara fisik, kalau kita berhenti bertumbuh, berarti kita sudah mengalami yang namanya kematian, ya kan? Tubuh kita udah nggak lagi bertumbuh karena sudah berhenti bertumbuh, gitu kan? Tumbuhan sama, hewan juga sama. Nah, itu secara jasmani. Demikian juga secara rohani, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita secara kehidupan kerohanian, ini kan manusia itu terdiri dari dua unsur ya Bapak Ibu. Artinya kita ini bisa unsurnya jasmani, tapi juga unsur rohani, benar ya. Nah, kalau secara rohani kita berhenti bertumbuh, ya, untuk semakin dewasa di dalam rohani, pasti kita sudah secara jasmani, oke, kita masih hidup. Tapi sesungguhnya secara rohani kita tuh udah mati, Bapak Ibu. Ya. Dan mengapa ternyata kita itu perlu dewasa, ya. Karena hanya orang-orang dewasa lah yang akan menerima tanggung jawab. Ya, Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Ya, bahkan Tuhan Yesus akan datang, bumi dan langit yang Bapak Ibu Saudara dan saya sedang tinggali hari-hari ini akan berlalu. Ya, akan hilang lenyap Alkitab berkata. Dan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput gerejanya, mempelai wanitanya yang dewasa. Berarti Bapak Ibu dan saya tidak ada pilihan dalam hidup ini kalau kita mau untuk menjadi mempelainya Kristus, untuk kita mau hidup di langit baru dan bumi baru bersama dengan Tuhan kelak dan menerima tanggung jawab selama kita ada di muka bumi, gak ada pilihan lain selain kita harus bertumbuh dewasa. Katakan amin ya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ikut Zoom malam ini, Bapak Ibu yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, adalah orang-orang yang terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Buktinya Bapak Ibu mau makan, ya kan? Kalau kita secara jasmani bertumbuh butuh makan, pagi, siang, dan malam. Makan nasi, makan sayur, makan ikan, 4 sehat, 5 sempurna, ya kan? Nah, bagaimana untuk rohani kita bertumbuh? Kita butuh makanan, dan makanan itu adalah firman Tuhan. So, kalau malam ini kita mau datang untuk mendengarkan firman Tuhan, artinya kita sadar bahwa rohani kita harus bertumbuh dan saya harus kasih makan itu dengan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar malam hari ini Bapak Ibu untuk kita mau bertumbuh. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi dewasa? Boleh tulis di kolom komentar atau boleh katakan kepada diri sendiri, saya mau dewasa. Saya harus dewasa. Kalau dewasa itu dikatakan pilihan seperti di awal khotbah saya, maka bagi anak-anak Tuhan yang ikut ibadah malam hari ini, bagi Bapak Ibu yang akan mendengarkan sharing firman malam ini, entah nanti siaran tunda, maka Bapak Ibu katakan bahwa saya pasti bertumbuh. Amin. Bukan pilihan, tapi saya harus bertumbuh. Yes, amin Bapak Ibu ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, waktu seorang anak dari 0 sampai mungkin 5 tahun ya, kalau di dalam Ibrani itu ada bahasa untuk urutan atau untuk jenjang usia ya. Ada yang namanya nepios, itu 0 sampai 5 tahun, ya itu masih anak-anak banget Bapak Ibu. Ini belum bisa tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri mungkin ya. Masih belum bisa ngapa-ngapain, itu kanak-kanak banget. Lalu kemudian bertumbuh menjadi paidion, yaitu 6 sampai 12. Kemudian dia menjadi teknon, ya. Dia udah lebih dewasa, 13 mungkin sampai 19 tahun.
lalu kemudian terus bertumbuh sampai menjadi huios, ya, itu di atas 20-30 tahunan ya Bapak Ibu, dan akhirnya dia bisa menjadi yang namanya pater atau father, ya, papa, ya. Nah, ini adalah usia-usia yang harus saudara dan saya ikuti jenjangnya. Jangan pernah kita tetap menetap di yang namanya nepios atau tetap menjadi anak-anak. Ini saya sedang berbicara tentang rohani, ya. Artinya kita boleh tua, tapi mungkin rohani kita masih anak-anak, masih nepios, masih teknon. Nah, kita akan cek malam ini seperti apakah itu. Semua orang akan melewati yang namanya masa pertumbuhan, Bapak Ibu. Dan pastinya pertumbuhan itu menunjukkan adanya perubahan dalam hidupnya. Ya, secara jasmani misalnya seorang anak, bayi, kemudian dia bertumbuh, dia bisa duduk, kemudian dia bisa berdiri, kemudian dia bisa berjalan, lalu dia berlari, dan kalau dalam indikasi yang disampaikan di tema kita tahun ini, dia bisa terbang, ya, secara rohani, ya, kita bisa terbang, ya kan? Nah, semua orang akan melewati masa-masa ini, Bapak Ibu. Secara rohani pun sama, mulai dari pola pikir, bagaimana kata-kata kita, bagaimana tindakan kita dalam apa? Menghadapi setiap persoalan hidup, ya. Dalam bertindak sebagai orang yang masih anak-anak atau orang yang sudah matang, orang yang sudah dewasa. Dan kita ketika menjadi dewasa, maka kita pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin, ya. Semakin kita dewasa di dalam iman dan kerohanian kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan Tuhan Yesus akan datang itu untuk menikah dengan orang dewasa yang mirip atau yang sama dengan Tuhan Yesus. Orang dewasa itu adalah orang yang tidak lagi disuruh, dipaksa, orang yang tidak lagi suka ngambekan, orang yang tidak hanya suka hal-hal yang manis seperti permen, coklat dari anak-anak, tapi orang yang udah tahu bahwa permen coklat itu justru merusak gigi, itu dewasa, ya kan Bapak Ibu? Artinya dia tahu bahwa hal-hal manis yang dinikmati daging itu tidak menyenangkan sesungguhnya untuk roh kita, ya. Mari kita baca malam ini Bapak Ibu di dalam Yesaya 47. Kita baca ayat pertama, ayat sampai ayat yang kelima, dan saya baca untuk Bapak Ibu ya. Yesaya 47, multimedia tolong bantu saya, ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat berikutnya. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bapak Ibu, air adalah gambaran daripada kehidupan Tuhan yang mengalir ke dalam kehidupan kita, yang memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Pohon dikatakan kalau kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1, kita diibaratkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terjemahan lain dikatakan bahwa kita ditanam di dalam aliran air. Jadi air ini adalah sesuatu sumber yang memberikan kehidupan kepada setiap tanaman, yaitu pohon atau ibarat daripada manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Dan dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan tali pengukur untuk mengukur perjalanan kehidupan kita dalam mengikuti Dia.
dalam bagaimana mengizinkan air kehidupan itu mengalir. Ternyata ukuran air kehidupan yang mengalir dalam kehidupan kita itu diukur oleh Tuhan. Dan itulah yang menentukan seberapa dewasanya kita. Malam ini kita akan belajar Bapak Ibu, siapa kita, posisi apa yang sekarang kita sedang jalani. Supaya ini menjadi alat untuk merecek sebagai tongkat pengukur atau tali pengukur yang datang malam ini bagi setiap saudara dan saya. Supaya kita tidak main-main dengan kekristenan, karena ternyata ending dari perjalanan kekristenan ini harus ada yang namanya dipertanggungjawabkan. Kita nggak hanya puas dengan KTP Kristen kita nggak hanya puas dengan ibadah-ibadah rutinitas kita, tapi ada sesuatu pertumbuhan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus rasakan, alami, dan juga dilihat oleh orang lain. Perubahan akan disebut perubahan kalau ada perubahan. Kita yang dulu pemarah, kemudian kita menjadi orang yang lebih sabar. Kita yang dulu pelit, tapi sekarang kita jadi lebih murah hati. Kita yang dulunya orang egois, sekarang kita lebih jadi orang yang care dengan orang lain. Kita yang dulu malas berdoa, sekarang lebih suka berdoa. Kita yang dulu adalah orang yang malas ikut ibadah, sekarang lebih rajin ikut ibadah. Itu namanya perubahan. Dan itu harus nyata, nggak harus kata-kata. Nggak harus ada yang kita saksikan saja dengan perkataan, tapi harus menjadi saksi dengan kehidupan kita. Kekristenan bukan sedang hanya berbicara tentang apa yang kita bersaksi dengan mulut kita, tapi adalah menjadi saksi. Itu jauh lebih penting. Karena Alkitab berkata, kita harus menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Waktu orang lihat saudara dan saya, orang harus bilang begini, wow, dia anak Tuhan, dia berubah. Ya, dan itu harus nyata. Kita akan belajar ukuran pertama yang Tuhan taruh untuk kita adalah ternyata ada ukuran yang namanya mata kaki. Ya. Alkitab berkata bahwa ini adalah ukuran yang paling pendek dari semua ukuran di dalam bacaan kita ini. Berarti ini adalah kekristenan yang masih dangkal, Bapak Ibu. Sekalipun sudah disebut Kristen, ya. Kristen, ya, Kristen itu kan artinya kita sudah punya yang namanya firman. Benar enggak sih? Benar kan Bapak Ibu? Ingat 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana punya pelita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Jadi firman Tuhan sudah jadi pelita bagi kaki kita Bapak Ibu. Ini adalah Kristen di mana kita tahu firman, kita sudah baca firman mungkin, tapi ternyata kekristenan ini belum melakukan firman. Airnya hanya di mata kaki saja. Kita masih lincah bergerak ke sana kemari. Coba saudara masuk di sebuah kedalaman ya air yang mungkin cuma masih sampai di mata kaki. Saudara masih bisa lari kan? Masih bisa loncat ke sana kemari. Itu berbicara tentang apa? Kegerakan kita. Dan kalau saudara bayangkan air ini misalnya adalah gambaran kuasa firman yang menyelubungi hidup kita, maka masih begitu banyak bagian tubuh kita dari atas mata kaki sampai ke kepala yang tidak ditutupi air. Artinya apa? Artinya adalah kita masih dipenuhi oleh berbagai keinginan daging, melebihi keinginan firman atau keinginan roh. Ya, artinya bahwa kita masih sangat bebas untuk bergerak. Kita masih tidak dibatasi oleh rambu-rambu di dalam firman Tuhan. Kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Mau marah-marahlah, mau berontak-berontaklah, mau pelit-pelitlah, mau melakukan apa saja, mau melakukan tindakan tidak setia kepada istri, kepada suami, kepada teman-teman, atau kepada bangsa negara, mau membunuh, mau membenci, mau dendam. Kita semau gue, Bapak Ibu. Karena apa? Daging lebih menguasai daripada firman yang cuma semata kaki tadi. Ya, ini ciri Bapak Ibu, ciri. Saudara, kalau saudara nonton berita-berita di TV, itu cukup miris. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita jadi orang Kristen yang dewasa, yang melihat berita-berita kegelapan ini, dan kita tidak lagi hanya cuma sekedar menonton, ikut marah-marah di sana, tapi mari kita mengambil itu di dalam doa-doa kita. Dunia sedang ada dalam kegelapan. Butuh para pendoa-pendoa syafaat yang berdiri di menara untuk menjaga kota, bangsa, dan bumi ini. Supaya apa? Supaya pembinasaan kejahatan itu tidak semakin merajalela, tapi akan ditahan oleh kuasa melalui doa-doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
supaya lebih banyak lagi orang yang masih bisa diselamatkan. Karena kalaupun waktu ini akan berakhir Bapak Ibu, maka begitu banyak orang yang pergi kepada kebinasaan. Dan kalau kita jadi orang Kristen yang dewasa, kita nggak egois. Kita nggak hanya mikir, aku yang penting dapat coklat, aku yang penting dapat permen. Anak-anak kan begitu Bapak Ibu. Tapi mulailah berpikir bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan di sini air yang masih sedikit, ya, firman yang masih sedikit menguasai kehidupan kita. Daging kita masih lebih daripada keinginan-keinginan roh. Dan akhirnya saudara, kita masih ego, ya. Hidup kita masih seperti dicatat di dalam 2 Timotius 3, Bapak Ibu ya. Ini sering kali saya sudah sering sampaikan. Ciri daripada manusia akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Coba boleh ditunjukkan multimedia. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Ya, hamba uang itu artinya mengabdikan diri kepada uang, demi uang membunuh, demi uang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lalu lanjut, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Lanjut multimedia. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Kata lainnya sumbu pendek ya. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara lihat ayat yang kelima dikatakan. Secara lahiriah, Bapak Ibu lihat mereka ke gereja, mereka beribadah. Mereka mungkin adalah orang-orang yang melayani di altar. Mungkin dia WL, mungkin dia singer, mungkin dia pemain musik, mungkin juga dia pengkhotbah. Mungkin dia seorang pendoa juga. Tapi Alkitab bilang begini, pada hakikatnya atau pada dasarnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan ibadah. Mereka bilang mereka Kristen, mereka bilang mereka beribadah, tapi masih gosipin orang, masih fitnah orang, masih menghakimi orang, masih bahkan membenci orang, masih dendam, masih menipu, masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas di dalam 2 Timotius 3 tadi, jangan dihilangkan dulu, bagian yang paling terakhir bilang begini, jauhilah mereka itu. Kenapa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, kita bisa berteman dengan banyak orang, tapi percaya sedikit orang saja. Artinya percaya itu apa? Terima inputnya. Saudara mau menerima input dari seseorang, jangan mudah Bapak Ibu. Cek and recheck kehidupan orang itu. Hidup menurut daging atau menurut roh. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Membeda-bedakan orang, ya, tidak menjadi orang yang punya hati seluas samudra tapi penuh dengan iri hati, perselisihan. Itu adalah ciri daripada orang-orang Kristen yang masih membutuhkan susu. Berapa sering kalau kita dengar firman atau kita dengar orang-orang yang berbicara firmannya tuh keras, kita nggak kepengen dengar. Kita sukanya apa Bapak Ibu? Mujizat. Rahasia mengalami mujizat. Rahasia mengalami kesembuhan. Tapi kalau firman yang datang tentang pertumbuhan, firman yang datang tentang bagaimana jangan marah, firman yang datang tentang mengampuni, firman yang datang tentang bagaimana kehidupan yang radikal dengan Tuhan, belum tentu semua orang suka. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman malam ini makanan keras,
Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang dewasa. Amin. Karena anak-anak sukanya yang enak-enak saja. Tapi kalau kita bisa mendengar firman yang keras dan kita bilang, yes, aku mau berubah. Yes, aku mau makan makanan ini dengan mengunyahnya. Dan itu menjadi bagian daripada hidupku. Maka itulah kedewasaan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ukuran daripada Tuhan jatuh daripada malaikat ini adalah di lutut, ya. Lutut. Kemudian dia mengukur dan air itu sudah sampai di lutut, ya. Lutut ini adalah apa Bapak Ibu? Lutut ini adalah gambaran doa, ya. Orang-orang di sini adalah orang-orang yang sudah suka di dalam hadirat Tuhan. Wow. Ini ada pertumbuhan kan dari mata kaki naik ke lutut. Ya, dia mungkin orang yang rajin baca Alkitab, dia mungkin orang yang suka berdoa, dia bahkan juga mungkin sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Tetapi pada dasarnya ya, bagian yang masih ada adalah orientasinya lari pada diri sendiri, masih egosentris. Saya melakukan ini supaya saya diberkati. Saya melakukan ini supaya ada proteksi. Supaya saya mendapat privilege. Benar, kita memang orang-orang manusia itu ujung-ujungnya duit. Duit itu tidak selalu dalam bentuk duit ya Bapak Ibu. Ujung-ujungnya berkat. Kita kepengennya dapat berkat. Kita kepengennya dilindungi. Kita kepengennya bahkan kadang-kadang kalau kita memberikan, orang-orang yang berdoa sering bilang, diberkati 100 kali lipat ya kan. Tuhan, kami akan memberi dan kami percaya berkat yang kami tabur akan kami tuai berlipat-lipat kali ganda. Manusia kan begitu Bapak Ibu ya. Selalu ada unsur aku mau diberkati ketika aku melakukan ini. Tapi orang-orang yang Tuhan mau tidak lagi di tingkatan ini Bapak Ibu. Bukan lagi egosentris melakukan sesuatu karena mau mendapat sesuatu. Melayani Tuhan karena saya mau diberkati. Karena saya mau ini, saya mau itu. Tapi melayani Tuhan karena, ini alasannya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saya. Tubuhnya, nyawanya dia kasih buat saya. Gak ada yang bisa saya kasih selain saya mau kasih hidup saya untuk melayani dia. Baik atau tidak baik, sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung berhala apapun. Sekalipun Bapak Ibu Saudara dan saya tetap ada dalam masalah, mungkin sakit belum disembuhkan, mungkin masalahmu belum selesai, pergumulanmu belum Tuhan jawab, doamu mungkin belum Tuhan jawab, tetaplah jadi pengikut Tuhan yang setia, yang radikal, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang namanya dewasa. Haleluya. Bukan lagi hanya egosentris, hanya tentang bagaimana saya dapat ini, saya dapat itu, bagaimana saya dapat keuntungan, tapi kami mau hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Lalu kita naik, air ini sudah sampai, jadi di lutut ini sudah jadi orang yang sudah mulai suka berdoa, suka dalam hadirat Tuhan. Tapi masih orientasinya ke diri sendiri. Apa yang saya dapat dengan saya melakukan ini? Tuhan mau lebih dari itu Bapak Ibu. Bagian yang ketiga, ukuran yang jatuh adalah sudah ada di mana? Pinggang. Pinggang itu adalah tempat reproduksi, di mana kandungan seorang wanita ada di sana dengan sel-sel telur dan sperma juga ada di sana. Dan ini adalah tempat di mana kelak ketika sel telur dan sperma bertemu, maka terjadi pembuahan dan terjadilah apa? Bayi. Lalu kemudian lahir menjadi seorang manusia. Artinya, pinggang ini adalah satu tempat di mana seseorang sudah bisa melahirkan. Melahirkan apa? Tuhan mau kita melahirkan buah roh, ya kan? Tuhan mau kita melahirkan hal-hal yang ilahi, bukan lagi hal-hal kedagingan, Bapak Ibu, tapi hal-hal yang benar-benar memuliakan Tuhan. Ya. Orang Tuhan mau adalah kita menjadi orang Kristen yang sudah menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Tidak lagi hanya saya datang. Ya, saya berdoa supaya Bapak Ibu yang ada di sini bukan lagi sekedar kita dapat link, kemudian kita datang beribadah. Tapi Bapak Ibu juga sudah mulai bagaimana bisa mengajak orang lain, memuridkan orang lain, membawa orang lain untuk mereka juga bisa mengalami
lawatan Tuhan. Itu namanya kita sudah ada di area kekristenan yang ada di pinggang. Kita sudah melahirkan. Kita sudah menjadi pembawa amanat agung. Ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, pesan terakhir yang dia berikan bagi orang percaya adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Dan Bapak, Ibu, dan saya akan mendapat penyertaan Tuhan. Karena ayat itu berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita suka mengklaim, Tuhan, Engkau janji menyertai kami sampai akhir zaman. Tapi kita lupa bahwa yang di depan sebelum kita disertai sampai akhir zaman adalah kita harus melakukan amanat agung. Kita harus memberitakan Injil. Saya percaya kalau satu dari kita ada di sini partisipan, misalnya kita 70-an ini Bapak Ibu, kita membawa satu orang satu jiwa, mungkin sudah 140. Kalau kita bawa lagi satu orang satu jiwa, mungkin sudah 300. Kita bawa lagi satu orang satu jiwa, sudah 600. Wow, itu tandanya kita jadi orang yang bertumbuh dewasa. Tidak hanya dari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya kita datang sendiri, dan kita tidak pernah memenangkan seseorang. Cek and recheck Bapak Ibu. Kita sudah adakah di daerah reproduksi ini? Satu lagi Bapak Ibu. Ikat pinggang. Ketika Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, dia mengambil kain, mengikat pinggang, lalu dia tunduk, membasuh kaki murid-murid dan menyekanya dengan kain. Ini berbicara tentang apa? Kekristenan yang sudah ada di area air menutupi pinggang, atau firman yang sudah menutupi sebagian dari tubuh kita, adalah orang-orang yang punya hati hamba, yang lebih suka melayani daripada dilayani. Wow. Cek and recheck. Apakah Bapak Ibu sudah ada di area sini? Bukan lagi mau dilayani, tapi bagaimana ya aku juga bisa ikut pelayanan. Saya berdoa Bapak Ibu setelah ibadah ini, Bapak Ibu sudah mau ada di area ini, sehingga Bapak Ibu akan hubungi kami, dan Bapak Ibu akan bilang begini, kami mau dong ikut pelayanan. Mau online boleh, mau onsite boleh. Kalau Bapak Ibu yang ada di Makassar, boleh join bersama dengan kami. Kami punya banyak pelayanan multimedia, kamera, pendoa, usher. Bapak Ibu mau terlibat dalam pelayanan. Pelayanan di sini juga bukan cuma sekedar apa yang kita tampilkan, tapi sebagai ibu rumah tangga di rumah, sebagai bapak di rumah, sebagai pekerja di kantor, sebagai warga negara, kita harus punya hati hamba, di mana kita membantu orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, gereja di mana kita bertumbuh, kota di mana kita ada, bangsa di mana kita ada. Kita menjadi warga negara yang baik. Kita menjadi orang Kristen yang baik, yang tidak mencemarkan nama Tuhan dengan ulah dan tingkah-tingkah kita. Lalu orang tanya, yang bikin itu orang apa? Kristen. Aduh. Jadi kita mempermalukan Tuhan yang ada di dalam kita. Karena kita bilang kita Christ. Kristen itu kan Christ in me, Christ in you. Yesus dalam kita. Kok Yesus di dalam kita kelakuannya begitu ya? Dan orang bisa bertanya seperti itu. Tapi saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang ada di area ditutupi sampai di pinggang. Amin Bapak Ibu, dan Tuhan mau kita terus bertumbuh sampai di sini. Dan yang keempat, di dalam penglihatan Yeskiel tadi, airnya sudah sampai di mana? Airnya sudah menutupi, ya. Dikatakan di sini bahwa air itu sudah menutupi melebihi kepala, ya. Dan bahkan air itu semakin meninggi dan meninggi. Dan dikatakan di sini sehingga kemana saja sungai itu mengalir, udah jadi sungai loh Bapak Ibu. Air yang sudah jadi sungai, ya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Wow. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bawa kehidupan. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara hadir, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ kehidupan Bapak, Ibu bawa. Orang-orang yang sudah hopeless, orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan, orang-orang yang sedih, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah punya beban begitu banyak. Ketika saudara hadir, perkataan-perkataanmu menyembuhkan, perkataan-perkataanmu menguatkan, perkataan-perkataanmu membangkitkan, perkataan-perkataanmu memberi arah, memberi nasihat, memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Dan itu tanda Roh Allah ada pada Bapak Ibu. Alkitab berkata, ketika Roh Allah ada padaku, maka aku akan memberitakan kabar baik. Pastor Pola beberapa hari yang lalu berbicara tentang
perkataan. Ya, mulut kita adalah sangkakala perak. Ketika kita mengucapkan perkataan, harusnya ada perkataan berkat yang keluar dari mulut kita. Haleluya, Bapak Ibu. Lalu dikatakan di sini, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Wow, ini berbicara juga tentang tuaian, tentang berkat-berkat yang akan semakin banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Wow. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin, haleluya. Kemana saja Bapak Ibu dan saya pergi, kehidupan ada di sana. Luar biasa ya Bapak Ibu. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak ya. Lalu dikatakan tetapi rawa-rawa dan payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi ada berkat juga di sana untuk garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow, haleluya. Saudara katakan, itu saya. Itu saya. Air, hadirat Tuhan, firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus akan menutupi saya. Saya akan tenggelam di sana. Sungai itu akan mengalir ke saya, dan saya akan mengalirkan itu bagi orang-orang di sekeliling saya. Saya akan membawa kehidupan kepada orang-orang di sekeliling saya. Amin, Bapak Ibu. Itulah hidup yang berdampak. Orang-orang yang sudah dewasa penuh, dimanapun Bapak Ibu dan saya hadir, saudara pasti membawa kehidupan, membawa berkat bagi orang. Dan saudara tahu enggak, bahwa hari-hari ini dunia sedang ada dalam kegelapan. Dunia sedang menanti pembawa-pembawa terang, pembawa-pembawa sungai kehidupan, pembawa-pembawa berkat. Roma 8 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow. Saudara, masalah semakin banyak, dunia semakin gelap. Tapi mari arahkan diri kita bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Dikatakan ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu. Dunia mau melihat anak-anak Allah dinyatakan. Kehadiran Bapak Ibu yang membawa sungai dan kehidupan Tuhan bagi dunia yang ada dalam kegelapan. Di keluargamu kah? Di lingkungan kantormu kah? Di lingkungan kota kah? Gereja kah? Dimanapun Bapak Ibu dan saya ada. Dunia sedang menanti. Wow, kehadirannya membawa berkat. Wow, ketika dia hadir, kami merasa damai. Kami merasa sukacita. Kami merasa diberkati. Dunia sedang menanti itu Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 28, ini ayat yang sering kita suka dengar ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka, saudara, Tuhan mau nanti saudara dan saya dewasa sampai jadi sama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya bisa sama? Bisa, ini jaminannya. Kita sedang dipilih, ditentukan, ya, dan dibimbing Tuhan melalui berbagai masalah, melalui firman Tuhan untuk saudara dan saya bertambah dewasa. Coba renungkan, 5 tahun yang lalu, kalau saudara alami satu masalah ini, apakah reaksimu sama dengan tahun ini? Kalau masih sama, berarti kita belum bertumbuh. Tapi kalau kita udah bertumbuh, berarti ada yang berbeda. Misalnya, 5 tahun yang lalu, kalau saya dengar perkataan orang begini seperti saya akan marah misalnya. Saya akan benci dia. Tapi sekarang kalau saya dengar yang seperti begini lagi,
nggak bisa ya benci ya. Kayaknya hati udah nggak bisa benci. Itu tanda Anda berubah. Kalau 5 tahun yang lalu saudara lihat orang mengalami seperti ini, ya biar aja urusan-urusannya, masalah-masalahnya. Lalu 5 tahun sekarang, saudara lihat orang mengalami ini, saudara nggak tega, saudara bilang saya akan bantu dia. Itu tanda Anda berubah. Ya, artinya hidup kita ini harus berubah menjadi semakin menyerupai. Dikatakan di sini, dipilihnya untuk ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ternyata Bapak Ibu, berkat di balik keserupaan kita dengan Yesus, kita mau bertumbuh dan menjadi dewasa, berkatnya ada di ayatnya yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wow, ini luar biasa. Kalau pemerintah dunia, kalau orang-orang dunia mempermuliakan saudara, itu ada masa expire. Tapi kalau Tuhan, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup ini mempermuliakan saudara, wow. Apa yang dikatakan? Apa yang belum pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Saudara akan melihat hal-hal yang wow, fantastik, hal-hal yang luar biasa ketika Tuhan mempermuliakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Malam hari ini saya berdoa. Bukan ini yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita menjadi dewasa. Tapi yang terutama untuk kita mau menjadi dewasa adalah kita menjadi serupa dengan Yesus dan bersanding dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dia sudah beri terlalu banyak. Kalau boleh dikatakan kata-kata kita terbatas untuk menghitung semua kebaikan Tuhan. Gak ada alasan lagi untuk kita mau hidup, mau kita untuk nyakitin hatinya Dia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Malam ini Bapak Ibu saya berdoa supaya semua kita yang ada di dalam komunitas ini, baik yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Yuk Bapak Ibu, kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak hanya ada di mata kaki, tapi kita naik ke lutut, lalu terus bertumbuh sampai ke pinggang, dan tenggelamlah di dalam lautan sungainya Tuhan. Amin. Lalu saudara akan membawa sungai kehidupan itu kemanapun saudara pergi. Kehidupan ada di sana. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang malam hari ini, Bapak Ibu yang sedang ada dalam pergumulan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal. Bukan hal baik saja, tapi dalam segala hal. Hal baik dan hal tidak baik. Tuhan ada di sana untuk apa Bapak Ibu? Roma 8 ayat 28. Mendatangkan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang terbesar adalah apa? Saudara dan saya menjadi dewasa. Buat apa kita hidup senang-senang, tapi kita nggak tambah dewasa? Tiba-tiba Tuhan datang. Lalu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa tidak kenal? Karena tidak bertumbuh, tidak dewasa. Jadi ketika saudara sedang hadami masalah, coba cek. Seberapa lama Bapak Ibu bisa berdoa? Kalau saudara punya masalah kan? Seberapa banyak saudara mencari Tuhan? Mungkin ketika saudara sakit. Tapi jangan tunggu sakit dan jangan tunggu punya masalah dulu baru cari Tuhan. Itu namanya UGD, jadikan Tuhan UGD.
Tapi justru ketika kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa kasih yang terbaik, ayo persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Beri yang terbaik bagi Dia. Maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi Anda. Malam ini saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang sedang ada dalam pergumulan dan saudara pengen hopeless. Percayalah, Allah turut bekerja dengan masalahmu untuk membuat saudara menjadi dewasa. Untuk membuat saudara semakin mengandalkan Tuhan dan bukan dirimu sendiri. Dan apapun yang sedang engkau pegang. Karena Tuhan mau saudara semakin menyerupai Dia. Dan kalau itu Bapak Ibu boleh angkat tangan kepada Tuhan. Bilang, Tuhan itu aku. Aku mau dewasa dengan masalah yang sedang aku hadapi. Aku tidak lagi mau fokus kepada masalah. Tapi aku mau fokus kepada tujuan Tuhan dengan masalah ini. Aku dewasa di dalam Engkau. Dan kalau itu Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu, dan saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Saya tahu beberapa di antara Bapak Ibu yang sedang merasakan masalah persoalan hidup yang pengen membuat saudara itu menyerah. Tapi kita kalah bukan ketika kita gagal, saudara. Tapi kita kalah ketika kita menyerah. Dan saya berdoa malam ini kita bukan anak-anak yang gampang menyerah. Tapi kita adalah orang-orang yang dewasa, yang strong, yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Malam ini Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang belum terjawab. Doa-doa yang terus mereka naikkan. Tapi sepertinya mereka belum menemukan jalan. Malam ini aku berdoa, Roh Kudus, segala selaput yang menutupi mata kami dan hati kami, yang membuat kami tidak dapat melihat tujuan Tuhan, robek di dalam nama Yesus. Dan aku minta terang ilahi menyinari mata kami, melihat tujuanmu di balik semua masalah ini. Lalu kami semangat dan bersuka cita, dan mengucap syukur bahwa Allahku, seperti Roma 8 ayat 28 kami mau katakan. Saudara ucapkan ayat ini, deklarasikan ayat ini. Engkau Tuhan turut bekerja dalam apa yang saudara sedang alami, ucapkan itu. Ketidak ada uangkah, sakitku yang ku alamikah, masalah suami yang pergikah, anak-anak yang belum takut akan Tuhankah, ucapkan itu Bapak Ibu. Allahku, Engkau turut bekerja dalam apa yang Bapak Ibu saudara sedang alami untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini perkataan deklarasi yang sedang engkau ucapkan sebagai sebuah tancapan patok imanmu kepada Tuhan. Dan malam ini aku katakan, patok ini akan kokoh berdiri di sana. Sampai saudara akan mengalami apa yang belum pernah engkau lihat dengan mata. Belum pernah engkau dengar dengan telinga. Belum pernah timbul di dalam hati. Tuhan sedang melatih saudara. Otot-otot rohani untuk bertekun di dalam semua persoalan hidup yang sedang saudara alami. Untuk saudara punya sayap Raja Wali yang kuat. Menghadapi badai. Engkau mengalami mungkin saat ini paru. Masa paru, rontok bulu. Patok-patok kukumu sedang tercabut. Paruhmu mungkin sedang copot. Tapi malam ini aku berdoa, Tuhan, kekuatan Engkau berikan untuk anak-anakmu bertahan, terus maju, tidak menyerah dengan masalah yang ada, tapi terus lari ke arah Tuhan, bahkan terbang dengan cepat, dengan kekuatan yang datang daripadamu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, ada satu kekuatan supranatural yang kami terima di malam hari ini dalam nama Yesus, dan saudara terima di dalam nama Yesus kuasa dari tempat yang maha tinggi turun bagi kami supaya kami menang. Badai ditakdirkan untuk menjadi kendaraan bagi Raja Wali, dan aku berdoa malam ini ditemukan Raja Wali dewasa yang siap terbang Tuhan, mengatasi badai, menjadikan badai kendaraan, tidak takut dengan badai, karena kami bersama dengan Tuhan kami yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati setiap anak-anakmu malam ini, supaya mereka terus maju, semakin kuat di dalam Tuhan, sampai seluruh rencanamu tergenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti, terus ada di hati mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan anugerah kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk mereka kuat dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada.
Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman yang sakit malam ini, aku percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Mereka yang tidak punya jalan menemukan jalan. Saudara terima dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini, saudara langsung sebagai orang-orang yang dewasa, terima, katakan saya terima. Apa yang saudara rindukan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, malam ini, sesuatu yang ilahi kami terima. Dan kami akan terus bertumbuh. Kami tolak segala roh ketidakpertumbuhan, roh mandul, segala roh kekerdil, segala roh masa bodoh, segala roh kekanak-kanakan. Aku usir dan aku tolak dalam nama Yesus. Dan aku katakan mental seorang yang mau bertumbuh, dewasa. Setiap benih firman yang ditaburkan, ini tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak jatuh di tanah yang berduri, tidak jatuh di pinggir jalan. Tapi aku berdoa, kardia hupotaso, tanah hati yang baik dimiliki oleh setiap anak-anakmu yang ada dalam ibadah malam hari ini. Sehingga benih firman-Mu ini jatuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan lebat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah berbicara dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.